Saudara, bagaimana solusi atas penyelesaian konflik pengukuran lahan untuk pembangunan bendungan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah? Apa yang sesungguhnya terjadi hingga puluhan bahkan ratusan warga pro dan kontra sempat kemudian berhadapan dan puluhan diantaranya adalah diamankan oleh pihak kepolisian. Kita akan bahas bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Gubernur, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Pak Gubernur, saya mendengar Pak Gubernur baru saja mendatangi Purworejo dan berbincang dengan sejumlah warga di sana. Boleh disampaikan perkembangan terakhir langsung kepada kami, Pak Gubernur? Ya, yang pertama memastikan dari seluruh yang masuk ke saya agar yang kemarin diamankan dikeluarkan. Dan tadi alhamdulillah sudah dikeluarkan. Tapi cerita menariknya Mas Aiman, ternyata pada saat mereka tadi diamankan mereka main biliar gitu. Mereka sempat main biliar, terus kemudian ya pulang dikasih sembako, saya lihat ada bingkisannya naik bus begitu. Itu cerita yang mungkin tidak terlalu banyak terpublikasi, karena yang terpublikasi serem-serem semuanya. Main biliar maksudnya mereka ini sudah damai. Ini antara yang pro dan kontra yang sempat diamankan? Yang ditahan saja, yang diamankan saja. Oh, oke. Yang diamankan ada 66 ya. Bagaimana kondisinya kan pada saat mereka diamankan, tadi videonya kan ramai ada yang kena tonjok, ada yang diangkat-angkat begitu. Tapi dengan Pak Kapolda kita pastikan, Pak tolong mereka diamankan dan sebagainya, iya. Dan nggak perlu ditahan, Pak Kapolda setuju. Kami komunikasi dengan Komnas HAM juga setuju. Maka tadi sudah dikeluarkan. Makanya apa sih kegiatan mereka ketika di dalam, ternyata tadi main biliar di sana. Jadi mereka bisa bercanda, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa ruang-ruang dialog sepertinya memang harus lebih intens lagi agar mereka yang kontra bisa menyampaikan pendapatnya, dan tadi itu disetujui. Dan saya tadi mendatangi lokasi Wadas yang sudah diukur ya, tapi karena yang saya temui yang sudah diukur ya mereka senang-senang saja begitu. Iya, ini kan proses akan dilanjutkan meskipun sekarang dialog akan dikedepankan. Jadi bayangannya ini saya yakin banyak warga dari Wadas di Purworejo, Jawa Tengah juga menyaksikan hari ini dialog kita dengan Pak Gubernur. Jadi apa yang akan dilakukan ke depan Pak Gubernur supaya apa yang kita lihat kemarin ini bisa kita hindari? Iya, betul. Yang pertama, mereka yang sudah setuju dan mereka yang kemarin meminta untuk lahannya diukur, tolong untuk yang kontra biarkan mereka diukur. Sehingga sama-sama saling menghormati. Terhadap mereka yang belum bisa menerima, kami akan memberikan ruang untuk dialog. Bahkan Komnas HAM siap untuk juga memfasilitasi. Sehingga nanti penjelasan teknis, terus bagaimana ke depannya, apa insentif yang barangkali dibutuhkan, termasuk kemudian penjelasan dari aspek lingkungan, barangkali tata cara penambangan, barangkali itu mesti disampaikan, kita siap untuk menyampaikan kepada masyarakat begitu. Pak Gubernur akan langsung mengawal sepanjang pro dan kontra ini masih ada ke dua pihak warga yang bertentangan ini? Iya dong, harus. Karena sebenarnya kalau saya boleh baca sedikit data. Silakan Pak Gubernur. Ya, sebenarnya di Jawa Tengah ini ada 14 bendungan. 5 sudah diresmikan. Dan 5-5-nya ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya ada sih ya friksi-friksi seperti yang terjadi di Bener, tapi tidak terlalu dalam. Dan 5-5-nya sudah diresmikan. Dan masih ada 9 yang sekarang masih berproses dan salah satunya adalah Bener. Dan dari situ juga untuk kami berikan informasi bahwa per November 2021 kemarin, tentu hari ini sudah bertambah, itu sudah ada 57,17% yang mendapatkan pembayaran. Angkanya sekitar 689 miliar. Lalu yang 1167 bidang ini masih mengajukan proses pembayaran. Dan jika ini terbayar, maka progresnya naik menjadi 72,3%. Dan masih ada 27,7% yang pembayarannya belum beres. Dan ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang masih memperbaiki dokumen 3,8%, dan proses
kelihatan perdata yang mereka masih banding ini 2,9% dan 21% diantaranya masih belum mau diukur. Jadi ini yang saya bisa berikan datanya untuk memberikan pengetahuan pada publik. Saya dapat data dari Komnas HAM, Pak Gubernur, bahwa mereka yang kontra sekalipun ya, kalau yang pro tentu tidak ada masalah. Yang kontra itu tidak menolak pembangunan bendungan atau waduknya, tapi mereka menolak pembangunan tambangnya, karena tambang digunakan untuk membangun bendungan ya. Ini tentu hal yang memang berbeda. Jadi bagaimana kemudian untuk menengahi dialog soal ini? Mungkin Pak Gubernur bisa menyampaikan informasi soal ini? Ya, ini pertanyaan bagus karena banyak yang confused. Tadi salah satu televisi pada saat wawancara saya juga confused seperti ini. Bahwa seolah-olah warga itu menolak pembangunan bendungannya. Tidak. Betul. Bendungannya tidak ada yang menolak. Yang menolak itu yang di Wadas ini adalah pengambilan kueri batu andesit yang rencana nanti mau dipakai untuk membangun bendungan itu. Dan betul tadi disampaikan Mas Aiman. Kalau saya boleh bacakan petanya sementara ini ya, yang kalau kami boleh catat, itu kurang lebih sekitar 617 bidang. 346 bidang, 346 bidang ini sudah setuju. Makanya ini yang kita ukur. Lalu ada 133 yang masih menolak, kemungkinan sudah maju, dan beberapa setuju sehingga tinggal 96, dan sisanya masih belum memutuskan. Apa artinya? Tugas kami, khusus yang di Kuere, khusus yang di Wadas ini, kami masih akan melakukan pendekatan kepada mereka yang menolak. Dan alasan penolakan yang cukup beragam itulah membutuhkan ruang dialog dan para pakar, termasuk data, untuk bisa disampaikan kepada mereka, begitu. Oke, terakhir Pak Gubernur, tentu kita tetap berharap bahwa damai tetap ada di Purworejo, tetap terjaga, meskipun juga pro dan kontra yang berlangsung sejak 2018 tentu tidak bisa kita tutup mata. Apa yang ingin Pak Gubernur sampaikan kepada dua belah pihak warga ini yang pro dan kontra saat ini terkait dengan perjalanan pembangunan waduk ini ke depan? Tolong saling menghormati apapun sikap masing-masing. Kami dari pemerintah akan fasilitasi, Komnas HAM juga sudah setuju untuk fasilitasi, ruang dialog akan kita buka, dan damai mesti kita ciptakan. Mungkin ada beberapa kekurangan dalam menghandle, termasuk mungkin terjadinya friksi dan kekerasan. Maka kami minta maaf tadi. Dan untuk itu kami minta agar masyarakat yang ada di situ bisa saling menghormati agar proses berikutnya nanti bisa berjalan dengan baik, begitu. Dan Pak Gubernur siap untuk berdialog dengan siapapun, termasuk yang pro dan kontra? Insya Allah kami akan datang nanti kepada teman-teman yang kontra. Baik. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Gubernur, sehat selalu. Sama-sama.